Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RAH Plan. Oke, rahasia tanaman yang bisa tumbuh subur dan sehat tentunya salah satunya adalah di media tanam yang baik. Lalu apa itu media tanam? Media tanam adalah media untuk menanam. Kang Cilok juga tahu. Oke, lalu apa media tanam yang baik? Media tanam yang baik menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, disclaimer dulu nih, takutnya so tahu. Ini menurut saya pribadi, media tanam yang baik yang pertama pastinya harus bisa memenuhi kebutuhan si tanamannya itu sendiri, entah dari nutrisi, tingkat porositas dan lain-lain. Yang kedua, media tanam yang baik menurut saya itu yaitu ya yang sesuai dengan kondisi lingkungan di mana di tempat kita menanam tanamannya itu. Misalkan ya saya di sini di halaman depan rumah. Jadi media tanamnya itu harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, misalkan kondisi kelembaban, terus panas, kondisi panasnya dan lain-lainnya. Intinya harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dan yang ketiga, media tanam yang baik menurut saya adalah media tanam yang gak hanya cocok dengan tanamannya, yang pastinya cocok dengan profil kita sebagai owner si tanaman tersebut, dengan kegiatan kita. Misalkan kita orangnya sibuk, jarang di rumah, otomatis jarang nyiram ya, media tanamnya pun harus disesuaikan dengan kegiatan kita. Atau kita hobi nyiram setiap hari, itu pun harus disesuaikan. Jadi media tanam yang baik menurut versi saya sendiri, yuk kita langsung aja kita racik media tanamnya. Let's go. Oke, sesuai di poin yang ketiga tadi yang saya sebutkan, yaitu media tanam yang baik adalah media tanam yang cocok dengan profil si ownernya sendiri. Ya, jadi di sini saya akan membuat media tanam tentunya yang cocok dengan kegiatan saya, dimana saya itu jarang banget bisa ada di rumah. Jadi saya bisa menyiram tanaman tuh intensitasnya hanya seminggu sekali atau maksimal seminggu 2 kali. Nah, jadi gimana nih membuat media tanam yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan tanamannya, tapi bisa mengikuti rutinitas kita yang hanya bisa menyiramnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang akan saya campurkan nanti untuk membuat media tanamnya. Oke, yang pertama di sini ada ini pakis cacah. Tentunya sih yang bagusnya pakis cacahnya yang sudah di oven ya, jadi steril. Dan fungsinya pakis cacah di sini yaitu daya simpan air dan haranya itu lumayan bagus. Terus dia bisa menjaga aerasi dan drainase yang optimal. Juga dia bisa membuat rongga udara yang cukup banyak di media tanam sehingga pertumbuhan akarnya itu bisa maksimal. Dan si pakis cacah ini pun pelapukannya cukup perlahan gitu, cukup lama dibanding media tanam yang lain. Oke, bahan yang kedua di sini ada perlite ya. Kenapa saya pakai perlite ya? Jadi selain untuk porositas, dia juga bisa menyimpan nutrisi makanan dengan baik. Juga dia bisa menyimpan oksigen dan aerasi untuk akar dengan baik. Nah, jadi kelebihannya dari si perlite ini, kalau misalkan saya kan keseringannya tuh tidak pernah menggunakan pupuk kompos ya, tapi pupuk yang saya gunakan itu ya seperti ini di belakang sini. Saya hanya pakai Osmocote dan kadang sesekali saya menggunakan pupuk cair. Nah, si perlite ini ketika kita menggunakan pupuk cair, dia tuh bisa menyerap dan menyimpan si pupuk cair tadi ke dalamnya. Jadi bisa si pupuk cairnya itu bisa bertahan lebih lama di dalam media tanam. Oh ya, kemudian si perlite ini juga memiliki pH yang netral ya. Jadi tumpah. Jadi lumayan cocok gitu untuk media tanaman, campuran media tanaman. Nah, kemudian di sini ada media tanam ketiga. Ini sih isinya sebenarnya campuran. Saya beli media tanam yang sudah jadi. Ini campuran antara
arang sekam atau sekam bakar, terus ada kokopit, ada sekam mentahnya, dan ada sedikit ini nih, humus atau daun-daun kering. Nah, kemudian media tanam yang saya pakai yang keempat, di sini ada pasir malang. Nah, di sini pasir malang itu fungsinya membantu porositas pada media tanam, terus membuat tekstur media tanam tuh lebih apa ya? Nih, kayak gini. Lebih ramah gitu. Terus dia juga bisa menjaga aerasi dengan baik. Dan di pasir malang ini kandungan mineralnya termasuk hara mikronya lumayan bagus. Di sini saya pakai pasir malangnya yang ini ya, yang ukurannya lumayan sedang atau besar. Nih, kalau kalian beli di tukang-tukang tanaman gitu biasanya kan dicampur kalau kalian. Jadi kalau ingin mendapatkan yang ukuran segini harus diayak dulu gitu. Nah, kalau pengen simple, pengen dapat yang ukuran yang lebih besar tanpa harus diayak dulu, nyari aja di toko aquascape. Biasanya udah dipisah-pisah tuh. Oke, ini media tanam yang kelima, yaitu ini media tanam favorit saya, yaitu andam. Nah, favorit saya terutama yang ini ya, yang banyak batang-batang kayak gininya nih. Nah, kenapa ini jadi favorit saya? Pertama karena untuk tanaman aroid, terutama philodendron, ya, ini media tanamnya tuh cocok karena tingkat porositasnya tinggi. Tapi berlawanan ya dengan si pasir malang tadi. Kalau si pasir malang tuh porositasnya tinggi tapi nyimpen airnya nggak lama. Nah, sedangkan si andam ini tingkat porositasnya tinggi tapi dia mampu menyerap air dan menyimpan air 80% hingga 90%. Dan media tanam berikutnya yang keenam, di sini ada hidroton. Sebenarnya sih hidroton ini biasanya saya gunakan untuk water propagation. Jadi yang baru cutting, nah saya pakai ini. Tapi di sini juga saya akan pakai ini sebagai campuran media tanam saya. Jadi si hidroton ini itu mirip dengan batu bata ya. Enggak juga sih, maksudnya mirip tuh dia terbuat dari bahan lempung yang dipadatkan dan dipanaskan gitu. Jadi bentukannya kayak gini. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena si hidroton ini di bulatan-bulatannya ini terdapat pori-pori yang bisa menyimpan air gitu. Jadi hampir mirip dengan si perlit ini tadi. Dia bisa menyimpan air, kemudian menyerap nutrisi-nutrisi ketika kita menggunakan pupuk cair, dan sekali lagi tingkat porositasnya tinggi dan aerasinya pun tinggi. Jadi kadar oksigen nanti di media tanam, sirkulasi udaranya lumayan bagus ya, sehingga pertumbuhan akar menjadi lebih bagus lagi. Kemudian ini yang terakhir, sebenarnya sih ini bukan media tanam ya, tapi ini akan saya pakai untuk dasaran aja. Jadi si batu apung ini akan saya pakai buat dasaran potnya nanti. Jadi tujuannya kenapa saya pakai dasaran si batu apung ini, pertama ya karena dia juga bisa menyimpan air karena memiliki pori-pori. Kedua ya, kalau di dasarnya pakai ini sirkulasi udaranya lumayan bagus ya. Jadi sirkulasi udara dari atas ada, dari bawah ada, begitu. Dan berikutnya yang akan saya campurkan ke media tanam yaitu ini, uradan. Jadi dia sebenarnya lebih ke insektisida di media tanam ya. Jadi di sini kan media tanam saya desain lembab ya. Dia bisa menyimpan air banyak, dan media tanam yang bisa menyimpan air banyak itu biasanya akan mengundang hama-hama di media tanam. Nah, di sini saya akan campurkan ini untuk mencegah atau mengurangi dampak si hama tersebut.
Dan pupuk yang saya pakai ya seperti yang saya bilang tadi, di sini saya nggak pernah atau jarang sekali menggunakan pupuk kompos seperti atau pupuk-pupuk kayak dari kotoran hewan gitu, kayak kambing, karena entah kenapa gitu menurut saya itu kurang cocok ya di saya, bikin media tanam cepat tumbuh jamur dan memancing hama-hama juga dan bakteri. Jadi pupuknya saya pakai ini adalah pupuk Osmocote. Kenapa pakai ini ya, menyesuaikan profil saya yang jarang di rumah, jadi jarang ngontrol pemberian pupuk. Nah kalau pakai ini simpelnya dia tuh slow release, dia tuh kalau kita pakai ini bisa untuk sampai 5-6 bulan. Wah, jadi awet gitu, nggak usah sering-sering pakein pupuk. Dan oke, sekarang kita langsung campur aja, langsung racik aja media tanamnya. Let's go. Dan untuk si perlitnya dikira-kira ya, biasanya saya sih nggak pakai semua segini karena mahal. Jadi ngirit-ngirit. Oke, langsung kita aduk aja. Nah kalau dirasa perlitnya kurang tinggal ditambahin aja. Oh ya, kelupaan. Ini yang terakhir hidroton belum saya masukin, jadi akan saya masukin. Oke, hampir kelupaan. Nah, ini yang terakhir akan saya campurkan furadan. Ini takarannya ya dikira-kira aja ya. Oke, secukupnya aja. Kalau saya pakai furadan nggak pernah banyak-banyak. Udah gitu aja, simple. Ini bisa langsung dipakai di pot, dan pengaplikasiannya seperti gimana ya. Oke, akan langsung dicontohin aja. Oke, yang pertama aplikasinya seperti ini. Si pot kita isi dengan batu apung. Sampai menutupi dasarnya. Dan itu udah, ini tinggal diisi aja ke pot. Teksturnya seperti ini. Dan oke, ini media tanamnya langsung saya pakai ke ini, Philodendron Melanochrysum fresh cutting. Nah seperti ini. Oh ya, satu lagi ya yang belum sempat saya aplikasikan, yaitu tadi yang pupuk Osmocote ini. Nah kalau udah seperti ini ya udah tinggal ditaburin aja pupuk Osmocote nya. Ups, kebanyakan ya, dikira-kira aja ditebarin. Oke, itu tadi cara saya meracik media tanam, dan ini dia media tanam yang tadi saya racik. Langsung saya tes ke Philodendron Melanochrysum yang baru aja tadi fresh cutting. Saya potong di sini, langsung saya tanam di sini. Nah, sekarang kita coba tingkat porositasnya dulu ya, kita siram. Ya, airnya langsung turun di bawah, tapi dia tetap bisa menyimpan air. Sedangkan di bagian bawah sini airnya tidak menggenang karena tadi udah dikasih batu apung sebagai dasaran.
Oke, mungkin seperti ini dulu aja cara meracik media tanam terbaik versi saya ya. Tapi belum tentu media tanam ini dipakai di tempat lain atau dipakai dengan rutinitas yang lain seperti disiram tiap hari, belum tentu cocok. Ini media tanam terbaik versi saya yang rutinitas nyiram saya itu paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu aja. Dan langsung saya cek di Melano yang fresh cutting, baru aja tadi dipotong, dan gimana nanti perkembangannya mungkin nanti akan saya kasih lihat update-nya dari Melano Prism yang baru saya fresh cutting tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan mohon maaf kalau ada saya salah ucap kata, salah penyebutan. Tolong koreksinya, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya jika kalian suka sama video ini, dan jika dirasa bermanfaat boleh di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe ya channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dijual nggak ya?